saja. Siang teman-teman. Siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materi yang ketiga dari pertemuan sebelumnya. Namun sebelumnya, mari kita heningkan kepala sejenak. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lilo Putrenia Yogusina, bisa dipanggil Reni. Saya berasal dari Karangasem, Bali. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada slide. Untuk hari ini, apakah teman-teman lengkap hadir semua atau yang ada yang tidak hadir? Enggak, satu, Bu. Siapa? Ya, Silly lagi. Kenapa? Demam. Demam. Iya. Oh, baiklah, semoga cepat sembuh. Meriang. Ada lagi? Nggak ada? Ada, Bu. Oke, bisa dilanjutkan ya? Ada yang Apa berangkat, ngantuk? Kenapa? Ada yang berangkat. Ada nggak berangkat? Kenapa? Imron, Bu. Kenapa? Habis disakitin Ibu kemarin. Oh gitu. Ya, sakit hatinya katanya nggak mau berangkat, Bu. Nggak apa-apa, nanti kasih susu aja ya. Ya. Oke deh, kita lanjutkan. Oke, dalam kelas ini mohon dipatuhi safety induction and rules yang ada di depan. Paham kan? Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bisa dilanjutkan. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Lihat gambar yang ada di depan. Boleh saya tahu? Saya, Bu. Ya, Bapak Febri bagaimana? Alat musik. Alat musik. Baik, ada yang lain? Halo? Ada yang lain? Gamelan, Bu. Gamelan. Baik, gamelan dari mana? Dari Bali kayaknya kalau bentuknya kayak gitu, Bu. Oh, gitu. Iya. Berarti gamelan dari Bali dengan pulau yang lain berbeda ya, Bapak Imran? Ya kayaknya berbeda, Bu. Kalau gamelan dari Jawa itu biasanya ada akrumnya kalau nggak salah. Baik, terima kasih. Iya. Bagus sekali ya. Oke, terkait dengan hal tersebut, maka kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menerapkan teknik menggunakan alat musik sesuai dengan kaidah penggunaan alat. Dengan judul unit yaitu memainkan alat musik, dan di sini kita khususnya belajar tentang kesenian Bali yaitu gamelan. Ini adalah roadmap pelatihan kita pada sore hari ini. Di sana sudah tertera KUK, elemen dan unit kompetensinya bisa dibaca di slide ya. Nah, pada kali ini tujuan untuk diadakan pelatihannya adalah peserta diharapkan kompeten nantinya untuk bagaimana dia cara menerapkan teknik menggunakan alat musik khususnya gamelan Bali sesuai dengan kaidah dari penggunaan alat musik pada gamelan Bali tersebut. Dengan manfaat yang nantinya berharap kita dapatkan adalah bagaimana peserta mampu menerapkan teknik-teknik yang telah dipelajari sesuai dengan kaidah penggunaan alat musik yang bisa ditunjukkan pada tingkat pertunjukan kesenian baik itu di sanggar maupun pada saat upacara yatnya bagi umat Hindu. Paham? Paham. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini materi dasar pertama yang harus diketahui oleh kita sebelum kita belajar bagaimana cara menggambel. Yang pertama adalah teknik memegang panggul. Panggul ya, bukan yang ada pada tubuh wanita. Dan yang kedua adalah gedigan. Gedigan ini adalah teknik memukul untuk instrumen gamelan Bali. Kemudian yang terakhir adalah tetekep. Sesuai dengan namanya, tetekep itu adalah cara untuk mendiamkan bilah suara yang telah dipukul. Oke, kita bahas satu-satu. Gambar panggul ada di pojok kiri pada slide ya. Itu adalah contoh beberapa gambar panggul pada beberapa instrumen yang ada di gamelan Bali. Panggul sendiri merupakan alat yang dipakai untuk memukul gamelan pada instrumen yang ada di gamelan Bali. Itu ada banyak jenisnya dan biasanya gamelan Bali itu dimainkan oleh 30 orang. Nah, teknik memukul panggul sendiri itu ada tekniknya dengan menggunakan tangan kanan. Dengan menggunakan tangan kanan, di mana dua tangan ini, yaitu ibu jari dan telunjuk, digunakan untuk memegang, sedangkan tiga tangan lainnya digunakan untuk mengatur. Jadi agar panggul yang kita pegang tidak lepas kontrol saat kita melakukan gedigan.
Oke, next dulu ya. Nah, ketiga itu sendiri merupakan teknik memukul atau membunyikan bilah suara. Biasanya ini dilakukan pada instrumen-instrumen bilah atau instrumen lainnya yang dilakukan dengan teknik memukul, karena di gamelan Bali ada dua instrumen jenisnya, yaitu yang ditiup dan yang dipukul. Nah, ketiga sendiri ini yang akan menentukan melodi, baik itu mau dibuat tinggi atau rendah, mau dibuat sedang, lambat atau cepat. Jadi dia akan digunakan pada instrumen-instrumen yang memiliki melodi maupun tidak dengan cara dipukul. Yang terakhir adalah teknik tetekep atau mendiamkan bilah suara. Di sini tetekep khusus digunakan pada instrumen gamelan yang berupa bilah, yaitu yang memiliki melodi seperti ganse, ugal, kantil, jego. Jadi yang lainnya itu tidak memiliki melodi. Yang memiliki melodi adalah mereka berempat dengan ada 5 nada dasar dan 2 nada pemberu. Teknik yang digunakan pada tetekep ini menggunakan tangan kiri tentunya. Berbeda dengan teknik memegang panggul, karena yang akan mendiamkan suara setelah digedik. Setelah satu pukulan, maka akan dilakukan satu tetekep dengan menggunakan 2 jari yang ada di tangan kiri, di mana posisi telunjuk akan berbentuk seperti pengait. Jadi ini fungsinya untuk menghindari saat kita memindahkan tangan untuk tetekep ke satu bilah instrumen yang lainnya. Karena di gamelan Bali, instrumen bilah tersebut berbentuk lebih runcing dan terbuat dari besi, sehingga akan gampang terkena luka pada tangan, membuat tangan kita luka. Sehingga hal itu bisa diminimalisir dengan telunjuk kita dibentukkan sebagai pengait ini dan ditutup menggunakan 2 jari yang kiri. Nah, bagaimana cara melakukan gamelan dengan 3 teknik dasar tersebut? Jadi, ketiga teknik dasar ini digunakan secara bersamaan, terutama pada instrumen bilah seperti gangse, kantil, ugal, dan jego, karena mereka memiliki melodi. Jadi, tangan kanan yang memegang panggul. Kemudian untuk teknik ketiga, kalian bisa ayunkan panggul baik itu tinggi maupun rendah. Jadi itu akan menentukan nada dan tempo nada yang akan dimainkan oleh penabuh itu sendiri. Kemudian untuk tetekep itu dilakukan pada 1 kali gedigan. Jadi 1 kali dipukul maka dilakukan tetekep untuk mendiamkan suara agar tidak bergema, karena suara yang dihasilkan 1 kali dipukul itu akan bergema dan akan dapat mempengaruhi pukulan yang lainnya, terutama karena satu perangkat gamelan Bali ada dipukul atau dimainkan oleh 30 orang, sehingga tidak bisa egois nih di sini. Sampai di sini paham? Atau ngantuk? Paham, Bu. Baik. Lanjutkan ya. Saya ada satu video, bisa disimak ke depan. Ini adalah contoh penggunaan 3 teknik dasar pada gamelan Bali. Yang memainkan tersebut adalah instruktur kami saat kami melakukan pelatihan kesenian gamelan di Gianyar Bali, yaitu Bapak Dewu. Itu terlihat ada teknik tetekep, ketiga, dan cara memegang panggul. Jelas ya kalau lihat video ya? Bisa dipahami ya? Ada suaranya? Paham. Kalau ngantuk dibuka dulu dong. Untuk minum air. Kangen. Oke, setelah kita mempelajari 3 teknik tadi, saya menyimpulkan bagaimana materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang 3 teknik dasar dalam menggambel. Yang pertama ada memegang panggul, yang kedua ada gedigan, yaitu teknik memukul, dan yang ketiga adalah teknik tetekep atau mendiamkan suara agar tidak bergema atau merusak suara gedigan yang lainnya. Ini digunakan secara bersamaan seperti contoh video yang tadi, jadi dia akan menimbulkan suara yang indah, dan ini akan dilakukan sesuai dengan variasi yang dibuat oleh para seniman Bali. Oke, sebelum saya bertanya, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang saya sampaikan? Halo? Ya, saya ingin tanya, Bu.
Iya, Mas Imron mau tanya apa? Teknik gedigan dilakukan pada instrumen bilah apa saja? Gedigan. Iya. Baik. Itu saja? Yaitu. Oke, saya jawab ya. Teknik gedigan seperti yang saya jelaskan tadi, gedigan sendiri adalah arti dari memukul atau memainkan dari instrumen gamelan Bali. Jadi, gedigan ini dilakukan pada instrumen yang hanya dipukul, tidak yang ditiup seperti suling. Contohnya, gangse, jegok, kantil, kendang, bisa. Terus ada instrumen lainnya seperti reong, itu bisa digunakan teknik gedigan, tapi menggunakan panggul yang berbeda-beda. Jadi untuk gangse berbeda panggul, untuk jegok berbeda panggul, gong sendiri berbeda, kendang pun berbeda. Begitu. Apakah bisa dipahami, Mas Imran? Ya Bu, paham Bu. Oke. Yang lain ada bertanya? Atau ya, Bapak silakan. Untuk teknik tetekap itu tadi Bu. Teknik tertekap, baik. Bagaimana teknik tertekap? Apa yang ingin Bapak tanyakan? Itu digunakan untuk instrumen apa saja itu? Teknik tertekap, baik. Untuk teknik tertekap yaitu mendiamkan bilah suara yang digedik. Jadi teknik ini digunakan untuk instrumen yang memiliki bilah daun. Yang pertama ada gangse, yang kedua ada jegok, ada jublak, dan ada kantil. Di sini instrumennya terbuat dari besi. Jadi besinya ini diukir, kemudian diruncingkan. Di bawahnya ada membuat suara. Jadi untuk tertegak, karena dia fungsinya mendiamkan agar tidak bergema, harus dilakukan pada instrumen-instrumen yang memiliki bilah daun seperti ini. Paham? Paham Bu. Oke. Ada yang lain lagi bertanya? Bu, Ya. memegang pinggul itu apa? Panggul Mas, bukan pinggul, pinggul. Panggul Mas. Ya, tekniknya. Baik, Bapak ke depan dulu teman-teman. Baik, jangan salah kaprah ya. Mungkin ini buat kita biar tidak ngantuk. Iya. Panggul. Teknik memegang panggul itu ada 3. Maaf, teknik memegang panggul itu memakai tangan kanan. Jadi tangan kanan yang digunakan adalah 2 yang di depan. Untuk jari ibu jari dan telunjuk ini digunakan untuk memegang. Kemudian 3 jari lainnya digunakan untuk mengontrol pada saat kita memegang panggul. Begitu. Paham? Aman. Dengan kiri Bu. Bu, misi Bu. Ya, silakan. Ya, Mas, kenapa Mas? Di area nada di karakter mantis itu Bisa dikeraskan lagi volumenya? nada yang memiliki karakter magis. Oke, baik, itu terkait dengan nada. Jadi, dalam instrumen bilah itu ada 5 nada pelok dan 2 nada pemberu. Jadi, yang 5 itu ada dang, ding, dong, deng, dong. Nah, kemudian nada ini di Bali diartikan dengan beberapa arti, salah satunya yang magis, karena itu terkait dengan hal yang bersifat rohani, kemudian bersifat spiritual. Paham? Kalau bilang berapa ya? Lingsir bunyi gitu. Ya, mirip begitu. Ya. Oke, udah ya. Jadi saya lanjutkan dengan evaluasi untuk menambah pemahaman kalian. Jadi di depan ada soal sebutkan 3 teknik dasar dalam gamelan Bali. Siapa yang bisa jawab? Ya, Mas Dirul, silakan. Memegang panggul, Ya. 1. gedigan, Gedigan itu apa, Mas Dirul? gedigan atau pukulan, Ya, baik. Nomor 3. tetekap, Tetekap itu apa? mendiamkan suara. Baik. Tepuk tangan untuk Mas Dirul. Oke. Berarti kalian sudah paham dengan materi yang saya sampaikan ya? Paham Bu. Baik, saya lanjutkan. Oke, sekarang akan diadakan evaluasi terkait dengan materi yang saya sampaikan. Mohon diisi dan waktunya selama 3 menit. Akan membagikan ke teman yang lain. Isi nama peserta ya. Oke, silakan diisi nama peserta dulu. Sudah? Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ada 3 pilihan ganda dan 2 esai. Yang esai bisa dikerjakan dengan jawaban singkat sesuai pemahaman kalian dan sesuai materi
materi yang saya paparkan tadi. Udah. Mohon kerjasama, jangan kerjasama ya, kerjakan sendiri. Materi yang yang berikan tadi mohon ditutup dulu, baru dikerjakan. Ayo, materi yang tadi mohon ditutup dulu, dibalik mas. Dibalik. Iya, dibalik. Oh, iya. Kerjakan yang soalnya. Bentar, saya balik dulu. Ya. Yang ada di otak gimana Bu materi yang tadi? Ya, dituangkan ke Oh. dalam jawaban Enggak Anda. dibalik juga. Tidak. Oh, alhamdulillah. Silakan dikerjakan, waktunya sudah mepet. Bu, ngambil pena saya, Bu. Ini mas, pengennya warna pink mau? Enggak apa-apa. apa-apa. Ya, silakan. Kasih. Silakan dikerjakan, waktunya lagi 2 menit. Ada yang sudah selesai? Lagi Bu. Oke, Tungguin masih ada penanya, waktu. Lagi 1,5 menit. Penanya bersama ya mas? Nanti belakangan dipersiapkan ya kalau belajar. Ini namanya kebersamaan Bu. Jawabannya tidak boleh bersama. Kan otak Anda sendiri-sendiri. Mohon maaf. Mungkin kotanya gabungan. Bukan ini Bu. Ayo silakan dikerjakan biar lebih fokus. Kalau jawabannya melenceng, berarti kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiah yang lebih besar. Wow. Oke, lagi 1 menit. Boleh ngasih hadiah Bu. Sudah selesai, silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Yang lainnya yang belum, lagi 1/2 menit. Anda sudah? Yang di sini sudah? Oh, Mas Imron panjang sekali jawabannya ya. Mas Imron Sudah bagaimana? ada, Bu. Sudah? Oke. Sudah Bu. Nanti Kita dari Imron. Oke, waktunya habis. Saya periksa dulu ya. Ini Bu, satu lagi. Oh, Mas Rudy. Iya. Baik. Sudah semua ya? Sudah. Yuk. Oke. Dari yang saya lihat, rata-rata untuk jawaban multiple choice sudah banyak yang benar. Berikan aplaus dulu pada diri kalian sendiri. Oke, untuk jawaban esai, secara singkat kalian bisa masuk jawabannya, tapi kalian perlu pemahaman yang lebih lagi. Nanti dipelajari lagi ya apa yang saya sampaikan, dan nanti saya akan berikan pada linknya kelas. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita lihat slide yang ada di depan. Di sini ada, kalian harus mempelajari lagi teknik-teknik dasar yang saya ajarkan tadi, dan materinya akan saya kirim kembali jika itu kurang jelas. Kemudian yang kedua, kalian harus mendengarkan melodi. Jadi dengan mendengarkan melodi dan memperhatikan apa yang ada pada gambar dan video tersebut, kalian akan lebih paham dengan apa yang saya jelaskan. Linknya salah satunya adalah ini, dan nanti saya akan kirim link beberapa lagi pada grup kelas kita. Kemudian yang terakhir, saya akan minta kalian untuk mengumpulkan hari ini, besok, dan seterusnya. Tetapi saya akan evaluasi pada pertemuan selanjutnya sebelum kita praktek. Jadi kalau kalian belum paham, kita akan belajar materi dulu. Bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugasnya? Bisa. Bisa. Oke. Baik. Oke, jadi pertemuan kita kali ini cukup sekian. Sebelumnya, kalian bisa rapikan semua alat yang kalian gunakan tadi, termasuk laptop, HP, tolong taruh dulu disimpan. Silakan dirapikan. Oke, sudah ya? Baik, sebelum kita selesaikan materi kali ini, mari kita berdoa. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang juga kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan selalu memberkati kita pada pelatihan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, matur suksema, dan semoga kalian selamat sampai di jalan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om. Oh.